Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Mabtufwadi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir studi kasus 4 mengenai rancangan jaringan e-hospital menggunakan Cisco paket lisan. Langsung saja, latar belakang dari studi kasus ini adalah sebuah rumah sakit yang ingin membangun jaringan yang sama, yang aman, supaya data medis dan administrasinya tetap terlindungi. Karena kalau jaringannya tidak diatur dengan baik, siapapun bisa mengakses data yang seharusnya tidak boleh mereka akses. Nah, solusinya kita pakai pilan untuk memisahkan jaringan per area. Juga ACL untuk mengatur siapa yang boleh akses kemana saja. Kemudian penjelasan perangkat. Untuk perangkat yang saya pakai di sini ada di topologi ini ada satu buah router PT sebagai gateway dan pengatur routing antar VLAN. Kemudian satu switch core Cisco 2960 sebagai penghubung utama, tiga switch akses Cisco 2960 sebagai penghubung ke klien-klien, kemudian satu akses point untuk WiFi di ruang tunggu, empat, empat PC medis, tiga PC admin, tiga PC lab, dan empat laptop WiFi. Total ada 14 klien yang tersebar di empat area yang berbeda. Kemudian penjelasan topologi, kalau dilihat dari topologinya, router berada di atas terhubung ke switch core. Switch core ini yang kemudian nyambung ke tiga switch akses lewat port terang yang membawa semua pilihan sekaligus. Switch akses satu melayani area medis dengan 4 PC di pilihan 10. Switch akses 2 ini agak berbeda dari yang lain karena satu switch melayani dua area sekaligus, yaitu administrasi dengan 3 PC di pilihan 20 dan laboratorium dengan 3 PC di pilihan 40. Ini yang jadi pembeda topologi saya dibanding yang lain. Switch akses 3 melayani area WiFi dengan satu akses point dan 4 laptop di pilihan 30. Ini saya pakai pilihan 30. Lanjut ke penjelasan pilan. Untuk pembagian pilannya seperti ini. Di sini dapat terlihat untuk ini pilan 10 memakai subnet mas 192.168.10.1/24. Untuk pilan 20 192.168.21/24. Pilihan 30 sama 192.168.31/24. Yang menjadi pembeda adalah di ini yang ketiganya 10, 20, 30, 5, 40. Mengapa saya pakai subnet mas 24? Karena saya mempertimbangkan kalau kedepannya rumah sakit mau menambah perangkat baru seperti alat medis berbasis jaringan ataupun kamera CCTV, jadi masih ada ruang yang cukup tanpa perlu konfigurasi ulang. Nah, barangkali bisa bertambah. Kemudian untuk pengelamatan IP, semua klien menggunakan IP statik. Contohnya seperti ini. Semua klien diisi manual, saya pilih statik karena di lingkungan rumah sakit lebih baik IP setiap perangkat tetap dan tidak berubah-ubah supaya lebih mudah kalau mau monitoring ataupun ada troubleshooting ataupun ada yang bermasalah. Kemudian penjelasan konfigurasi router. Untuk konfigurasi routernya saya pakai metode router on stick. Jadi satu kabel fisik dari router ke switch core. Tapi dibagi jadi 4 subinterface, yaitu pas Ethernet 0/010, 0/040, maksud saya 20, 0/030, kemudian 0/040. Masing-masing pakai encapsulation dot one key sesuai nomor pilannya. Mengapa saya pakai metode
pilihan ini karena menurut saya lebih efisien saja karena cukup pakai satu port fisik saja di router. Kemudian penjelasan konfigurasi switch. Untuk konfigurasi switch, port yang nyambung antar switch, port yang nyambung antar switch dan ke router semuanya saya set sebagai terang port pakai protokol 802.1 supaya bisa membawa traffic dari keempat pilihan sekaligus. Sedangkan port yang nyambung ke PC dan AP saya set sebagai akses port sesuai pilihan area masing-masing. Kemudian lanjut ke penjelasan ACL. Nah, untuk keamanannya saya pakai ACL atau Access Control List di router untuk ngatur siapa yang boleh akses kemana. Aturannya seperti ini. Pilihan 10, pilihan 10 medis bisa akses ke semuanya, ke semua tenaga medis, memang ke semua tenaga medis, seperti ke pilihan 20, ke 30 dan ke 40. Kemudian pilihan 20 administrasi yang ini cuma boleh akses ke pilihan 10 saja. Administrasi tidak perlu akses ke WiFi publik atau data lab secara langsung. Jadi yang bisa mengakses hanya ke sini, ke yang lain tidak bisa akses. Kemudian pilihan 30 eh, yang ini, yang ruang tunggu yang WiFi tidak boleh akses ke pilihan manapun karena WiFi ruang tunggu bersifat publik untuk pasien dan pengunjung. Jadi tidak boleh sama sekali mengakses data internal rumah sakit. Terakhir pilihan 40 lab hanya bisa diakses oleh pilihan 10 medis saja. Seperti yang pilihan 20 yang ini. Nah, data lab sangat sensitif dan hanya boleh dilihat oleh tenaga medis saja. Lanjut ke penjelasan hasil pengujian. Untuk pengujian saya lakukan penginterpilan. Contohnya seperti ini, saya akan melakukan pengujian ulang ke pilihan 20. Ini berhasil. Kemudian saya akan melakukan pengujian ke pilihan 30. Nah, mungkin di sini akan apa? Di laptop saya akan muncul RTO. Mungkin nanti saya akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum tutup mengenai RTO ini yang harusnya berhasil ataupun TTL. Dan terakhir ke pilihan 40. Hasil lanjut di pengujian di administrasi kita coba ke pilihan 10. Hasilnya berhasil sesuai aturan. Kemudian ke pilihan 30 yang mana harus unreachable. Berhasil juga. Terakhir ke pilihan 40. Oke. Lanjut di PC Lab sama seperti pilihan 20 ini harus TTL 20 unbreakable dan ke 30 juga unbreakable. Oke, sudah sesuai aturan. Kemudian di laptop kita melakukan pengujian ke semuanya yang mana hasilnya harus unbreakable semua. Unbreakable itu ditolak aksesnya. Saya mengatur jaringan ini melalui ACL di router. Di bangku. Ini di bangka. Oh, bisa. Oh.
Oke, dan hasilnya yaitu reachable semua, tidak bisa diakses karena ini adalah WiFi yang bersifat publik, tidak bisa diakses. Nah, ini saya akan klarifikasi satu hal yang ingin saya klarifikasi, yaitu hasil ping yang tadi RTO dari pilan 10 medis ke pilan 30. Yang ini bukan berarti konfigurasinya salah, tapi memang ada keterbatasan di Cisco Packet Tracer yang saya miliki ini. Jadi di jaringan nyata kita bisa pakai fitur stateful ACL ataupun keyword established. Saya dapat ini dari internet yang bisa membedakan mana paket yang merupakan koneksi baru dan mana yang merupakan balasan dari koneksi sebelumnya. Tapi di paket tracer fitur ini tidak tersedia karena ACL-nya bersifat stateless. Akibatnya ketika kita blokir pilihan 30 supaya tidak bisa ke pilihan 10, belasan ping dari laptop juga ikut keblokir. Jadi pilihan 10 ping ke laptopnya dapat paketnya tapi tidak bisa balas karena diblokir CL seperti itu. Tapi justru ini juga membuktikan kalau pilihan 30 WiFi benar-benar terisolasi total dan jaringan internal dari jaringan internal bahkan tidak bisa balas ping dari area medis sekalipun. Secara konsep keamanan ini sebenarnya lebih ketat dan lebih aman untuk jaringan sekelas rumah sakit. Eh, Oke, mungkin itu yang bisa saya presentasikan, Bapak Asprak, mengenai perancangan jaringan e-hospital. Intinya jaringan ini dirancang supaya data medis, administrasi, dan laboratorium terlindungi dengan baik melalui segmentasi pilihan dan pembatasan akses ACL. Kalau ada yang kurang, kalaupun ada yang kurang, kalau ada pertanyaan, saya siap menjawab. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, risiko yes. Hentikannya, yes, hentikannya. Hentikan, hentikan. Mana tekasnya? Di mana, yes? Kayak muncul. Muncul. Yes, mana tuh muncul, yes? Kiri gitu. Nanya lu boga laptop aja sih. Kiri. Kiri. Dari kiri.